Abi pun, salam guru penggerak. Hari ini saya, Susti Nuni CGP tahun 2024, akan menemui 3 orang kepala sekolah untuk menanyakan bagaimana mereka sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan berdasarkan kebajikan universal. Yuk kita temui mereka. Saya ini sebagai guru penggerak calon ya Pak, belum kalau lulus. Nah ingin banyak belajar dari Bapak. Ya. Bapak kan sepertinya sudah lama ya Pak jadi kepala sekolah. Kalau lama betul, belum. Tapi ya minimal sudah agak lama. Udah kayaknya udah paten ya. gitu ya. Ya. Pak, gimana Bu? dalam menjadi kepala sekolah itu kan pasti banyak Bapak menemui kasus-kasus ya Pak. Permasalahan di sekolah gitu. Nah, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah? Ya. Terima kasih. Yang jelas yang pertama, saya pribadi Bu nih ya mengucapkan selamat kepada Ibu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan lulus. Amin, ya, Pak. Amin. Lulus dan menjadi guru penggerak. Betul, Pak. Tentu banyak sekali Bu permasalahan-permasalahan dalam satu sekolah ada permasalahan-permasalahan yang memang sering timbul. Permasalahan itu ya sering kali dijadikan suatu masalah yang terus ada yang bisa diselesaikan tergantung dengan kita memaknai suatu permasalahan. Nah permasalahan ini kadang-kadang permasalahan yang timbul dari guru masing-masing yang menginginkan suatu keinginan hanya individu. Nah, individu ini sering sekali untuk memaksakan menjadikan suatu keinginan. Nah, apakah itu bisa dilerai oleh saya, oleh seorang kepala sekolah atau tidak? Tentu dilihat dulu dari sisi apakah itu bagus untuk yang lainnya atau justru moderat untuk yang lainnya. Nah, ketika itu bagus untuk yang lainnya, itu kami tampung Bu. Kita tampung misal dari etika kita tampung, oh ini cukup bagus ini ya. Tapi dari segi moral mungkin ini akan ada guru-guru yang akan kecewa. Betul. Nah ini juga disaring dulu, tidak langsung serta merta oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita memaknai satu permasalahan, kalau memang itu bagus dan untuk masalah kawan-kawan kami ambil. Tapi kalau banyak moderatnya, justru kami juga memberikan saran supaya lebih bagus. Gitu. Betul. Nah berarti ada prosedur khusus nggak Pak dalam langkah-langkah Bapak? Misalnya kan tadi sudah tahu Bapak mungkin dari guru-guru tadi ya Pak. Setelah Bapak tahu masalah laporan ini dari guru, mungkin Bapak punya prosedur khusus atau trik khusus lah gitu Pak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya prosedur itu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ada mungkin kepala sekolah yang menyelesaikan masalahnya di depan orang banyak atau menghadirkan orang-orang tertentu. Tapi ada juga kepala sekolah yang menyelesaikan masalahnya hanya di rapat, di briefing dan sebagainya. Nah, di saya itu Bu, kalau untuk menyelesaikan permasalahan dengan seperti itu, yang pertama saya verifikasi dulu permasalahannya. Ya, apakah permasalahan ini bisa dibawa ke lewat briefing musyawarah atau hanya dipanggil gurunya yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Jadi tergantung dengan masalahnya gitu ya Pak. Permasalahannya. Ya. Nah menurut Bapak sendiri setelah sekian banyak Bapak menyelesaikan masalah itu yang paling efektif apa Pak? Cara yang mana gitu yang dalam menyelesaikan semua kasus-kasus di sekolah itu? Yang paling efektif yang lah. Paling efektif permasalahan itu yang pertama dipanggil, diberikan pemahaman. Setelah diberikan pemahaman, itu tadi kalau memang banyak keinginan dari guru menjadikan suatu permasalahan dan menginginkan itu jadi suatu kebijakan, nah baru kebijakannya dituangkan kalau memang bagus kebijakan baru dituangkan dalam rapat-rapat
dikonfirmasi. Jadi individu dulu. Individu dulu ya Pak. Individu itu ya, kalau memang itu bagus kata saya tadi bawa dengan. Tapi kalau memang banyak moderat, nggak ada banyaknya apa namanya tidak menguntungkan yang lain, justru ini akan diberikan pemahaman yang lain supaya berpikir lebih kritis lagi. Jadi dicoba dulu per individu dulu, Ya. baru nanti istilahnya diberitahu yang lain. Iya, dan saya tidak pernah memberikan informasi kepada peserta rapat, kepada peserta briefing ketika ada guru yang memang mempunyai masalah. Ya. Tidak pernah. Karena kalau memang bagusnya dirahasiakan gitu ya Pak. Benar. Tuh. Kira-kira Pak, dari banyaknya tadi, dari mungkin ada yang diberitahu ke orang banyak, ada yang dirahasiakan. Masih ada nggak Pak, Bapak menemukan tantangan gitu Pak dari penyelesaian masalah itu? Udah pasti ya. Udah pasti ya, ya banyak ya. Udah pasti, karena dari 54 guru ini ya kan tidak semuanya suka dengan kebijakan. Betul. Tidak semuanya senang dengan kebijakan kita. Ada saja seperti itu. Tapi itu tadi, yakinlah ketika jadi pimpinan itu yang pertama itu siap untuk dimarahi, siap untuk dibenci, ya kan? Dan siap juga untuk disenangi. Yang paling bagus itu seperti itu. Tapi banyak yang menyenangin lah Pak. Ya betul. Jadi apa namanya, permasalahan itu pasti ada, tapi tergantung dengan kita menyikapi itu semua permasalahan. Dalam perjalanan saya Bu, ketika saya suatu kebijakan itu jadi aturan yang ada di sekolah, kebijakan itu dari mereka itu yang saya ambil, dan mereka lah nanti akan mempertanggungjawab kebijakan. Jadi diambil dari istilahnya dari pemikiran semua orang gitu ya Pak. Dan peserta rapat, dan itu jadikan kebijakan, jadi aturan, dan mereka lah yang akan menjalankannya. Jadi nilai tanggung jawabnya lebih tinggi daripada kita memberikan sesuatu kepada. Jadi diambil dari bawah lah istilahnya, sumber-sumbernya. Nah Pak, kalau begitu Pak, kalau dalam misalnya sebuah kasus nih Pak, punya target tertentu nggak Pak waktu penyelesaiannya? Atau misalnya dibiarin dulu gitu? Atau memang Bapak punya target atau ada jadwalnya, oh kalau kasusnya A ini harus selesai sekian hari, kasus B harus sekian hari, punya itu ya Pak? Ya, itu tadi Bu, tergantung dengan kita memaknai. Kalau misalnya permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan waktu yang tepat, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya permasalahan itu perlu kita telusuri dulu, dari rumit mana gitu ya Pak ya. Dari mana nih sumbernya, seperti apa nih penyelesaiannya. Nah itu biasanya kita kan sering terpentok nih ketika menemukan suatu permasalahan, ujungnya seperti apa nih? Ujungnya apakah ujungnya diberikan kebijakan, apa ujungnya nanti diberikan skorsing, apa ujungnya nanti biarkan aja. Nah ini yang sering terjadi dengan penyelesaian permasalahan. Permasalahan itu seharusnya diselesaikan secepatnya, dibiarin. Nah, permasalahan itu harus dibiarin, diselesaikan secepatnya. Jadi mengundang kontra ya Pak. Mengundang kontra. Justru akan mengundang yang tidak bagus. Nah itu jadi ketika permasalahan itu bagus, diselesaikan secepatnya, cepat gitu ya Pak ya. Dan semua permasalahan itu cukup adanya di sekolah, tidak dibawa ke rumah dan tidak dibawa keluar. Itu yang paling penting Pak. Paling penting itu. Paling penting ya Pak. Nah Pak, ada faktor-faktor lain nggak Pak yang membantu dalam menyelesaikan sebuah kasus, yang mendukung lah istilahnya, ada baik itu faktor dari sekolah atau faktor dari luar mungkin yang membantu Bapak mempermudah gitu mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam mengambil suatu keputusan harus dalam mengambil keputusan ini kita itu dibantu oleh beberapa wakil yang wakil itu
ya kan? Inilah yang menjadikan kekuatan kita. Di sisi lain juga ada komite. Betul. Nah, komite Oh juga iya. diajak untuk bagaimana ini bisa dijalankan oleh semua orang. Iya. Yang sering itu sekarang ini kita mengeluarkan keputusan tapi tidak dijalankan. Iya. Ya tidak, jadi arahnya nggak tahu. Nah, tapi kalau kita komunikasikan dengan pimpinan, dengan komite, ya kan, dengan guru-guru yang ada, mudah-mudahan pengambilan keputusan itu tidak akan tidak akan melenceng. Melenceng, ya, Pak. Bisa Justru akan disepakati lah ya Pak ya. justru akan diterima. Betul ya. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan itu serta-merta harus begini. Tapi saya dilihat dulu dari segi positifnya seperti apa nih keputusan ini. Nah, kalau ini dijalankan justru akan akan menambah spot untuk guru-guru. Kalau keputusan ini saya tidak dijalankan justru guru juga lebih bagus. Nah inilah yang harus dikomunikasikan. Itu komunikasi gitu Pak. Bagus sekali Pak ilmunya. Ini kan ilmu yang seperti itu nggak ada di teori masalahnya. Betul. Jadi makanya lebih baik bertanya langsung yang sudah punya pengalaman banyak. Terima kasih sekali Pak. Terakhir ini Pak, kira-kira menurut Bapak ini pembelajaran yang paling penting buat kami para guru penggerak ini apa Pak dalam hal menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Pak? Ya, jadi yang paling penting untuk kalau akan menjadi guru penggerak, yakinlah guru penggerak ini adalah pembelajaran yang saat ini dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, jadi pembelajaran yang langsung mengena kepada anak. Nah, ini. Jadi harapan saya kawan-kawan dan ibu yang akan menjadi guru penggerak jangan pelit dengan ilmu, tolong dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Ya. Sehingga rekan-rekan yang lain juga akan masuk menjadi guru penggerak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih sekali Pak. Ya. Mudah-mudahan ilmu dari Bapak nanti bermanfaat untuk kami semua sebagai seorang calon pemimpin pembelajaran Pak. Yang pasti kami ini pemimpin itu dalam pembelajaran di kelas tanggung jawab pada anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak, bisa barokah ilmunya. Amin. Terima kasih banyak Pak sudah mengganggu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Pak Sum, ini ganggu sebentar ya. Kan Bapak sebagai kepala sekolah TK mana Pak? TKID Insan Kamil Sumberjaya. TK Insan Kamil Sumberjaya ya. Sudah lama ya Pak jadi kepala sekolah? Sekolah kami sudah 6 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan udah semakin maju lah ya Pak. Amin. Pak, ini saya mau banyak belajar nih dari Bapak. Terutama Bapak sebagai kepala sekolah itu kan pasti menemui banyak-banyak ada kasus lah ya Pak. Pernah ya Pak? Dilema itu. Dilema ya. Pasti ya Pak ya, namanya sekolahan itu pasti ada dilema, kadang kasus-kasus ini ya Pak. Boleh ya Pak, saya tanya-tanya tentang bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Insyaallah boleh berbagi ilmu. Oke. Pak, yang pertama itu kalau ada kasus-kasus itu bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang istilahnya memang itu betul-betul kasus sekolah yang mengalami dilema ITK moral. Gitu. Jadi di TK kami itu ada pertemuan dengan para guru itu 1 minggu sekali. Dari 1 minggu sekali itu kita selain mengevaluasi 1 minggu sebelumnya, juga merencanakan 1 minggu sesudahnya. Jadi kita membuat simulasi bagaimana kalau ada anak-anak yang bermasalah, itu bagaimana penanganannya. Sehingga sebelum itu terjadi, para guru ini sudah siap-siap untuk menghadapinya.
Jadi Walaupun kayak laporan gitu ya Pak dari guru-guru apa masalahnya gitu ya Pak. ya betul. Seperti itu. Terkadang ada juga guru yang masalahnya terlalu berat sehingga dia merasa bingung. Nah, itu baru mereka konsultasi ke kita. Oh, Selama ya. masalah itu bisa diatasi dengan seperti briefing yang dia lakukan, Betul. maka guru akan menyelesaikannya. Jadi memang Bapak ada waktu dengan rekan-rekan guru itu mereka diberi waktu 2 kali seminggu tadi ya Pak. 1 minggu sekali. Oh 1 minggu sekali, jadi mereka menyampaikan masalahnya gitu Masalahnya ya Pak. selama seminggu dan rencana ke depan. Depan. Karena di TK itu namanya anak-anak, ada yang mau diatur, ada yang nggak mau diatur. Namanya anak TK. Iya betul. Pak, kalau sudah kan ini udah guru-guru udah pada laporan nih masalahnya, mungkin Bapak sudah istilahnya merekap lah ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di guru. Nah, dalam mengambil keputusan untuk membantu para guru menyelesaikan masalah itu apa saja Pak yang Bapak lakukan gitu? Kalau misalnya ada kasus yang menyangkut kepentingan dua belah pihak yang sama-sama baik gitu Pak. Oke. Kalau masalah itu dengan wali murid, Ya. maka itu kita mediasi bagaimana wali murid ini bisa menyelesaikan masalahnya di sekolah. Ya, Terkadang wali murid bermasalah dengan wali murid yang lain. Terkadang wali murid dengan guru karena kesalahan informasi. ya. Nah, dari situ baru kita masuk. Nah, kalau ada juga guru dengan guru. Ya, Jadi yang satu sering izin, satu tidak izin. Oh, itu Dan ada satunya juga aktif, ya, Pak, ada ya? seperti itu. Nah, itu kita berikan edukasi kepada mereka bahwa mereka mengajar itu bukan dengan yayasan, tapi Ya. tanggung jawab mereka adalah ke anak-anak. Sehingga kalau mereka sering tidak masuk, yang mereka pertahankan itu bukan yayasan, tapi kembali anak-anak. ada tanggung jawab terhadap anak-anak gitu ya Pak Iya. ya. Kalau ada hal-hal tertentu yang memang harus diambil kebijakan, maka kita minta kepada yang lain untuk mengikhlaskan kebijakan itu yang mungkin menguntungkan ke seseorang dengan permasalahannya. Gitu, Pak. Nah, yang paling efektif apa Pak kalau dalam mengambil keputusan menangani kasus seperti itu Pak? Soalnya ada kasus. Kalau kita tetap musyawarah, Mm-mm. musyawarah dan memperhatikan mengapa sampai itu terjadi. Oh, Misalnya kasus antara guru, maka kita pertemukan mereka setelah kita tahu informasinya. Tahu informasinya dulu. ya. Ya. Kita tahu informasi dari sini, kemudian kita pertemukan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan setelah mereka menginformasikan, bukan dipertemukan dulu, tapi kita cari ditanya dulu masing-masing gitu masing-masing. ya Pak. Oh, ya. Istilahnya kita tabayun dulu, baru nanti mengambil keputusan. Baru dipertemukan gitu, Pertemukan, pada saat sudah ketemu keputusannya gitu ya Pak. Iya. Oh, iya. Jadi, Yayasan tetap sekolah tetap memfasilitasi mereka sehingga kalau yang merasa ditinggalkan, misalnya kok ini nggak masuk, maka kami mencari solusinya bagaimana supaya yang ditinggal ini, yang ngajar sendirian ini itu tidak kesulitan. Gitu. Terkadang kami ikut turun menemani mereka. Nah Pak, kalau sudah tabayunnya sudah gitu kan, udah dipertemukan, ada nggak Bapak masih menemukan tantangan dari misalnya tantangan walaupun sudah diupayakan tadi, masih menemukan tantangan yang paling sulit gitu Pak? Pernah nggak Pak ada tantangan yang seperti itu? Itu dilema di sekolah. Iya. Jadi kalau di depan kita mereka sudah akur, tapi di belakang mereka masih ada rasa-rasa saling wajar lah mungkin ya, seperti itu. Mungkin kayak ada yang dibela mungkin ya Pak, ngerasanya ya Pak ya, ada yang enggak. Tapi ini dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, mereka bertemu kembali, nanti cair kembali. Oh, iya. Nah, biasanya tidak lama karena memang kita setiap minggu kan mengadakan pertemuan. Jadi kalau mereka ada masalah sudah kita ketahui sebelumnya atau langsung kita selesaikan saat itu. Tantangannya itu awal-awal merasa tidak enak ya Pak ya. Nah, pasti itu cemburu mereka. Cemburu ya, mungkin ada yang merasa nggak enak ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam itu kan ada tahapannya tadi Bapak ya, ada rentang waktunya nggak Pak? Artinya punya target waktu misalnya menyelesaikan sebuah masalah itu atau dibiarkan dulu berlarut-larut gitu sampai lama, atau punya target waktu sendiri Pak?
dalam menyelesaikan sebuah kasus lah gitu misalnya. Kita kan punya pertemuan setiap minggu. Nah, kalau mereka ada kasus itu dilaporkan setiap kejadian. Jadi kalau hari itu ada kejadian harus ditangani, maka saat itu pun itu dilaporkan ke kita. Tapi kalau hari itu bisa ditangani oleh mereka sendiri, kita hanya menerima laporan bahwa hari itu sudah terjadi, misalnya anak-anak berantem, anak-anak terjatuh, terkilir, atau anak-anak terjedut kemudian bawa ke rumah sakit, itu kita menerima laporannya. Jadi waktunya, skedulnya sesuai dengan kejadian ya Pak ya? Kalau bisa diselesaikan silahkan langsung. Kalau tidak bisa, ya kita tabayun tadi ke masalah-masalahnya mengapa sampai itu terjadi. Jadi diatur waktunya gitu ya Pak, tapi tidak sampai, mungkin tidak sampai lama ya Pak ya? Tidak. Jadi ada targetnya ya Pak ya? Kalau terlalu lama nanti ada salah komunikasi. Pernah kejadian orang tua itu anaknya terluka, kita tidak memberikan penjelasan respon kepada gitu orang ya? tua. Ya, pada orang tua ya. Sehingga orang tua menuntut pada sekolah kok sampai ini terjadi. Kok nggak ada yang ngasih tahu mungkin gitu ya Pak, seolah-olah tidak diindahkan gitu ya Pak ya? Begitu kita kasih tahu kronologisnya, mereka juga menerima. Namanya juga anak-anak. Anak-anak, betul. Jadi memang ada prosedurnya ya Pak, kalau dilihat kejadiannya dulu, kemudian istilahnya dipertimbangkan dari kejadian itu, baru diambil keputusan gitu ya Pak. Ya, tahap-tahapannya kita begitu lakukan. Dan orang tua sebagai pemilik anak, kita sebagai yang dititipi harus ada komunikasi. Dan komunikasi ini tidak hanya pas ada masalah, pas ada kebaikan pun kita ucap ke orang tua, kita kasih informasinya. Misalnya anaknya ini rajin di sekolah, misalnya anaknya ini prestasinya bagus di sekolah, tetap kita informasikan, sehingga kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah ada komunikasi dengan kita. Jadi bukan hanya ada masalah baru komunikasi. Jadi memang komunikasi itu sudah dijalin dari jauh hari ya Pak, jadi tidak dadakan ya Pak ya, dengan para orang tua itu ya. Sekali ya Pak, manajemennya gitu. Harapan kami itu yang sekolah bukan hanya anaknya, tapi orang tua juga. Betul. Nah, kalau Bapak sudah menjalankan langkah-langkah itu, kira-kira ada nggak faktor-faktor lain Pak yang misalnya ikut membantu dalam menyelesaikan masalah selain orang tua tadi? Mungkin ada orang lingkungan luar atau lingkungan yang lain yang menjadi faktor membantu gitu Pak dalam menyelesaikan masalah. Ya, untuk itu sebenarnya kita setiap tahun itu 2 kali mengadakan upgrade guru. Jadi guru itu di-upgrade supaya mereka nyaman di sekolah kita. Kalau mereka tidak nyaman, kemukakan apa ketidaknyamanannya. Mungkin dari yayasan yang membuat mereka tidak nyaman, atau masalah mereka yang membuat mereka tidak nyaman. Ada masalah luar mungkin ya Pak? Ada masalah luar, dan itu banyak. Dan kalau memang yayasan bisa membantu, kita bantu supaya mereka juga nyaman di sekolah. Jadi ada faktor utama yang membantu itu yayasan ya Pak. Yayasan dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga lah itu ya, yang berperan sebagai pihak ketiga ikut membantu gitu ya Pak. Nah Pak, tadi kita udah ngobrol panjang lebar, sudah bermanfaat. Kira-kira pembelajaran keseluruhannya apa Pak menurut Bapak gitu? Biar yang bisa kami ambil hikmahnya. Gitu. Oh begitu. Ya. Jadi ada kesatuan hati di antara guru di sekolah. Di sekolah. Kesatuan hati antara guru dengan yayasan. Kesatuan hati antara guru dengan orang tua. Bagaimana cara mengupayakannya itu ada teknik-tekniknya. Antara lain adalah komunikasi dengan orang tua. Sehingga kalaupun kita salah, mereka tidak secepatnya menyalahkan kita. Gitu. Dengan guru pun seperti itu. Mereka akan saling membuat kenyamanan. Kenyamanan itu kita ciptakan, bukan kita cari. Kalau kita cari kenyamanan itu susah. Tapi kalau kita ciptakan, maka bareng-bareng kita buat kenyamanan di situ. Sehingga kalau ada masalah seberat apapun, itu bareng-bareng mengatasinya. Jadi ada istilahnya kesatuan hati kalau kesatuan kami bahasakan. Hati ya, kekeluargaan lah gitu ya. Ibaratnya kalau satu tubuh sakit maka yang lain ikut merasa sakit dan berupaya untuk mengobatinya. Jadi pembelajaran hikmah yang paling penting itu kesatuan hati ya Pak, dari seluruh
anggota atau warga instansi sekolah tadi, termasuk dengan orang tua. termasuk dengan orang tua. Jadi itu orang tua bagian dari sekolah gitu ya, Sekolah, dianggap bagian dari bukan sekolah. orang lain ya Pak. Semua ilmunya sangat bermanfaat ini Pak Sun. Ya, Untuk kami yang ingin belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya Pak Sumadi. Terima kasih banyak ya Pak. ya, mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua Amin. dan bisa diambil hikmahnya. Ya, baiklah Pak. Terima kasih. Mungkin cukup di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan lain waktu mungkin saya banyak bertanya lagi nih Pak Sun. Oke, insya Allah. Kalaupun ada informasi yang bagus, kami dikasih tahu biar kami juga bisa mengembangkan sekolah kami menjadi lebih baik. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Kawani udah dalam mimpi, kawani udah dalam rindu, parintang-rintang rusuhnya hati menjalang kita kabatamu, parintang-rintang rusuhnya hati menjalang kita kabatamu. Turunkan hujan rambang patang, hilangkan sang koyo dia sayang. Walaupun udah jauh di palu puak mato, percayalah kasih saling menjaga. Walaupun udah jauh di palu puak mato, percayalah kasih jo cinta kita. Walaupun ayah jo bundo adialah kabar iyo, pinta jo pinto udah nantikan juo. Biarpun banyak bunga-bungonan kamandayo, cintonya udah dia nan punyo. Tunggulah udah dia